Ratusan warga desa penyangga PT Bimasraya Sawitindo atau BRS di Kecamatan Kerkap kembali berunjuk rasa di depan kantor Bupati Bengkulu Utara. Dengan membawa sejumlah tulisan sebagai bentuk kekecewaan, mereka menuntut agar perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit tersebut ditutup karena tidak memiliki hak guna usaha atau HGU. Perwakilan warga Nur Hasan mengatakan berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan pada tahun 1998, alamat yang tertera di dalam HGU PT BRS tidak jelas sehingga warga menduga ada manipulasi data. Selain itu, Kementerian ATR juga telah menyatakan PT BRS tidak tercatat memiliki HGU di Kecamatan Kerkap. PT BRS ini memang yang seperti itu pernah saya sampaikan ya di tengah masyarakat. Hak pendataan yang dikatakan sudah habis tahun 2020. 2020 hak privilege sudah habis ya? Hak privilege itu sudah katakan hak istimewa itu sudah habis sebenarnya. Namun ya kan mereka tetap melakukan suatu bentuk perpanjangan atau pembaharuan. Ketika sertifikat yang alamatnya palsu itu. Nah, itu boleh katakan kalau sertifikat ya itu kan alamat lokasi kegiatan mereka itu kan di desa Ket ya, Kete ya, Kerkap. Nah, kalau desa Ket Kerkap itu tidak ada. Izin tahun 98 ya? Ya, itu 98. Nah, sampai sekarang mereka berkatakan melakukan perpanjangan juga persyaratan seperti itu. Setelah berorasi beberapa jam, akhirnya warga ditemui asisten 1 Pemkab Bengkulu Utara. Dalam kesempatan itu, Dullah berjanji dalam waktu dekat akan segera menindaklanjuti semua tuntutan warga tersebut. Hak itu adanya yang benar desa Pasar Kerkap. Tapi hari ini tidak masuk ke dalam desa Pasar Kerkap. Iya kan? Artinya itu perlu diklarifikasi, ditelusuri sebenarnya betul atau tidak. Pasti penelusurannya ke pihak yang mengeluarkan sertifikat. Yang kedua, terkait dengan hak perusahaan, hak masyarakat, sudah saya sampaikan di awal tadi. Silahkan masing-masing jalan. Silahkan masing-masing jalan. Endingnya seperti apa? Kewenangan ada di kementerian, bukan di pemerintah daerah. Sementara itu, dari hasil mediasi antara perwakilan Pemkab dan para pengunjuk rasa, ditemukan beberapa kesepakatan. Di antaranya, Pemkab akan segera menyurati manajemen PT BRS agar menghentikan sementara aktivitasnya sampai konflik HGU ini menemukan titik terang. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Utara. Inilah keadaan kami tidak sampai sekolah tuh. Butuh perjuangan. Tuh. Warga desa Sinar Gunung, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong, mengharapkan pembangunan jalan di desa mereka. Pasalnya, akses satu-satunya warga untuk beraktivitas sehari-hari ini tak pernah tersentuh pembangunan. Bahkan kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. Tak jarang warga terpeleset dan jatuh. Bahkan tak sedikit pula siswa maupun pelajar yang batal ke sekolah lantaran jalan tanah ini licin dan berlumpur. Menurut salah seorang perangkat desa, Ahmad Armawi, pihaknya telah berulang kali mengusulkan pembangunan jalan. Namun sayangnya hingga saat ini tidak pernah ditanggapi baik oleh pemerintah maupun anggota DPRD setempat. Gunung menuju Dusun Bandar Agung, Desa Lawang Agung, Kecamatan Sindang Peliti Ulu. Jalan yang sering dilalui oleh para petani untuk mengangkut hasil bumi. Contohnya nih, untuk pemerintah desa, kami dari perwakilan desa mengucapkan sangat prihatin jalan ini dan meminta kepada pemerintah kabupaten, pusat ataupun provinsi segera melanjuti jalan ini karena sudah berapa tahun tidak pernah tersentuh lagi. Selain akses satu-satunya warga, jalan sepanjang 7 km ini juga merupakan akses penghubung desa Sinar Gunung dengan desa Lawang Agung. Warga berharap tahun depan usulan pembangunan jalan di desa ini terrealisasi. Rizky Mardani melaporkan dari Rejang Lebong. Menuju ke desa. Warga desa Bajak 1, Kecamatan Tambak Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah dikejutkan dengan matinya puluhan ekor ayam di desa mereka secara mendadak. Kondisi tersebut sudah berlangsung dalam 2 minggu terakhir. Ayam-ayam yang mati tersebut tidak hanya ditemukan di dalam kandang, namun juga di semak-semak dan pekarangan rumah. Menurut warga, dalam sehari setidaknya ada 2-3 ekor ayam yang ditemukan mati. Belum diketahui pasti penyebabnya, namun sebelum mati ayam-ayam itu lesu, tidak bergairah dan nafsu makannya berkurang. Ayam ini udah mulai terjangkit sekitaran 2 minggu yang sudah.
Yang mati udah puluhan ekor yang punya aku. Yang punya sini, untuk punya sekitar juga seperti Udah kalau yang dari daerah sekitar ini udah lumayan banyak udah itunya. Kita belum tahu apa penyakitnya. Kalau penyakitnya kita belum tahu apa penyakitnya sekarang. Sudah kita laporkan ke pihak desa atau pihak kesehatan seperti apa? Kalau ke pihak desa maupun ke pihak kesehatan belum kita laporkan karena ya mungkin karena udah biasa kayak gini. Tidak hanya di desa ini, kematian ayam juga terjadi di tempat lain. Salah satunya Desa Dusun Baru. Puluhan ekor ayam juga mati mendadak. Warga meminta dinas terkait untuk memeriksa penyakit ayam yang mati agar tidak menular ke desa-desa lainnya. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Tengah.